Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida dari kelas Biologi D. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang setuju atau tidak setuju tentang penggunaan IVF atau in vitro fertilization atau yang biasanya dikenal dengan istilah bayi tabung. Nah, bayi tabung itu sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah sah menikah tetapi kesulitan dalam memperoleh keturunan, sehingga mereka melakukan upaya kehamilan dengan cara mempertemukan sel sperma dan sel telur mereka dalam wadah khusus atau tabung khusus tanpa melalui proses senggama. Nah, menurut saya sendiri hal ini boleh saja untuk dilakukan dan saya setuju dengan hal tersebut karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari ikhtiar atau usaha dari pasangan suami istri yang kesulitan dalam memperoleh keturunan. Nah, di dalam Islam sendiri juga diatur dalam keputusan MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 952 tahun 1990 yang menjelaskan bahwa proses kelahiran melalui teknik bayi tabung ini boleh dilakukan atau sah dilakukan asalkan sel sperma dan sel telur itu berasal dari pasangan suami istri yang telah sah menikah. Pada hakikatnya, program bayi tabung itu sendiri bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu dalam memperoleh keturunan secara alami yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu seperti adanya kelainan pada endometriosis atau radang pada selaput lendir rahim sehingga tidak dapat mengandung bayi yang ada dalam rahim perempuan. Kemudian adanya gangguan pada sperma suami yang kurang baik, kemudian faktor kekebalan ataupun faktor yang tidak dapat diterangkan lainnya. Nah, dan ternyata program bayi tabung ini memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang menikah selama bertahun-tahun tetapi masih belum mendapatkan keturunan, dan ini merupakan solusi terbaik apabila solusi yang lainnya sudah tidak bisa dilakukan. Nah, dalam undang-undang sendiri juga dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 127 juga dinyatakan bahwa upaya kehamilan di luar secara alamiah dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum itu dari suami istri yang bersangkutan ditanam di rahim istri itu sendiri. Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, bahwa anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Jadi anak yang dilahirkan dari proses perkawinan yang sah itu ya merupakan anak yang diakui secara hukum. Jadi prinsipnya anak dari bayi tabung itu juga merupakan anak yang sah dan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami seperti pada umumnya, dan ia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Asalkan intinya asalkan sel sperma dan sel ovum tersebut berasal dari suami istri yang sah atau telah menikah secara sah. Nah, jadi baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa in vitro fertilization atau bayi tabung ini boleh dilakukan atau sah dilakukan jika keadaan suami istri tersebut memang benar-benar memerlukan teknik bayi tabung untuk memperoleh keturunan, dan sperma yang diambil berasal dari suami dan sel telurnya berasal dari istri, kemudian ditanam di dalam rahim istrinya sendiri, bukan rahim wanita lain. Kemudian yang tidak diperbolehkan itu adalah yang menyebabkan menjadi haram atau tidak boleh itu adalah apabila sel sperma itu berasal dari
orang lain atau laki-laki lain, dan atau sel telur itu bukan diambil dari pasangan suami istri, misalnya dari laki-laki atau perempuan lain yang bukan suami istri secara sah, maka hal itu tidak boleh dilakukan dan statusnya sama dengan hubungan di luar pernikahan atau atau zina. Jadi kehadiran bayi tabung itu sendiri merupakan jawaban atas segala permasalahan yang terjadi, termasuk masalah kesuburan atau kehamilan yang dirasa mustahil terjadi sekarang bisa terwujud melalui program tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.